Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Alyafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analitik dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika, dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series ataupun playlist ya, tentang belajar data science dari awal, mulai dari pemrograman dengan Python, kemudian nanti ada matematika dan statistik, dilanjut dengan machine learning dan deep learning. Khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang tersebut, saya akan coba membahas setiap video ini secara perlahan, kemudian bertahap dan juga praktikal dengan bahasa-bahasa yang semoga mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload videonya secara berkala. Oke, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang apa itu OOP dan juga cara membuatnya ya. Sekarang kita belajar tentang prinsip OOP ya. Ada inheritance, encapsulation, dan abstraction ya. Kita mulai dengan inheritance. Apa itu inheritance? Seperti artinya ya, inheritance itu artinya pewarisan. Jadi teman-teman bisa mewariskan apapun yang ada di kelas A gitu ya, misalnya ya, bisa diwariskan ke dalam kelas B gitu ya. Biar teman-teman paham, kita bikin contohnya. Misal saya punya kelas tim, kita inisialisasi ya. Teman-teman udah belajar juga kan kemarin, self, kemudian misal saya punya nama, self.nama gitu ya, sama dengan nama. Kemudian def, saya mau meong, kucingnya meong, dan saya print meong gitu ya. Terus saya punya kelas lagi ya, namanya kampung ya. Kucing kan ada kucing kampung, ada kucing Persia. Nah, ini kucing kampung. Terus saya tulis kucing, kemudian saya mau definisikan dulu, inisialisasi seperti biasa, self, kemudian dia punya umur, nama ya, dan punya umur, dan saya tulis kucing, underscore ini underscore, dan self, nama, kemudian baru self, umur ya, sama dengan umur. Nah ya teman-teman, si kucing ini karena saya masukkan ke dalam kampung ya, kelas kampung, dia akan menjadi parent class. Artinya semua yang ada di dalam sini, yang ada di dalam kelas si kucing ini, bisa diakses dengan menggunakan kelas kampung ya. Apapun yang ada di dalam kelas ini, di kelas kucing, dia masuk ke dalam kelas kampung ya. Contoh misal gini, A sama A lagi, misal Jimbon kampung ya, namanya Jimbon, umurnya 5 ya. Kemudian kalau misalnya saya suruh meong, dia bisa ya, walaupun secara eksplisit ya, secara tegas kita nggak nulis ini kan, meong ini bukan ada di dalam kelasnya kampung tapi ada di kelasnya kucing ya. Karena si kucing ini sudah ada di dalam kelasnya kampung ya, menjadikannya dia sebagai parent class ya, maka otomatis semua yang ada di sini dia di dalam kampung juga, di kelas kampung gitu ya. Nah, cara penulisannya gini, tulis kampung ya, nah child classnya, kemudian ini masukin parent classnya ya, ataupun kelas yang mau kita ambil, yang kita jadikan rujukan gitu ibaratnya ya. Kemudian ini kita tulis ya, inisialisasinya sesuai dengan yang ada di dalam parent classnya gitu guys. Nah walaupun kita gini, kita juga bisa keluar nama sama aja, Jimbon gitu ya. Nah sekarang kita mau ngecek apakah dia benar ya, dia si kampung ini menjadi child class ya, ataupun kelas turunan dari si kucing. Tulis sub class ya, sub class, masukin kampung, kemudian tulis kucing, true ya. Jadi dia benar kalau misalnya kampung itu adalah subclass ya, ataupun
child class dari kucing. Nah, inheritance ada beberapa ya, salah satunya tadi single inheritance, cuma satu. Parent kelasnya kita punya bisa gini, 2. Saya copy aja nih ya biar cepat. Saya copy. Nah, misal saya punya kelas baru lagi, binatang ya. Saya inisialisasi misalnya self, kemudian jenis gitu ya, dan self jenis sama dengan jenis. Kemudian saya mau binatang bisa makan ya, saya print misalnya nyam gini ya. Nah, terus saya menjadikan si kucing dan juga binatang ini menjadi parent kelasnya si kampung. Caranya kita masukin binatang di sini, binatang, kemudian kita tulis kucing ya, kemudian kita di sini tambahin jenis ya, karena di parent kelasnya ada jenis. Kemudian kita masukkan si binatang unit, inisialisasi ya sesuai dengan yang ada di parent kelasnya, self dot jenis gitu ya. Nah, sekarang kita masukin lagi jimbon sama dengan kampung, lalu tambahin jenisnya kucing, namanya jimbon harus umurnya 5. Nih, kampung underscore ini. Nah, nih binatang as no attribute. Apa nih? Binatang as attribute kampung. Ini binatang dot underscore, sorry kurang 1. Nah, oke guys, sorry guys. Nah, kalau misalnya kita bisa bikin jimbon, terus kita tulis kita mau akses makan, kita suruh makan, dia bisa akan keluar nyam ya. Kita suruh misalnya meong ya, dia akan meong gitu guys. Jadi si kampung ini sekarang punya 2 parents ya, si kucing dan juga si binatang. Tuh, itu namanya multiple inheritance. Sekarang kita adanya multi level inheritance. Kita copy aja ya, multi level inheritance kayak gini. Bedanya itu cuman gini, si kampung ini punya kucing ya, si kucing ini punya binatang nih. Nah, terus kita inisialisasi lagi jimbon dengan kampung, terus misalnya tadi jenisnya kucing, namanya jimbon, umurnya 5 ya. Nah, terus sama tadi isinya, kita bisa akses apa aja yang ada di dalam parent classnya kan ya, bisa juga meong ya. Bedanya kalau tadi si kampung punya parent kelasnya si kucing dan binatang ya, sekarang si kampung parent kelasnya kucing gitu ya. Nah, kucing parent kelasnya binatang, jadi hierarkikal ya, ataupun namanya multi level inheritance gitu ya teman-teman. Itu tentang inheritance. Sekarang kita masuk tentang encapsulation. Jadi di OOP ada nama encapsulation, artinya itu gimana kita mengatur atau membatasi akses ke dalam kelas kita ya, biar orang-orang tuh nggak sembarangan, ataupun programmer lain ya nggak sembarangan bisa merubah isi dari kelas kita ataupun variabel dalam kelas kita. Dibagi menjadi 2, ada protected member dan private member. Kita bikin yang protected dulu. Misal saya punya kelas elektronik
Kemudian inisialisasi seperti biasa. Ini saya isinya gini aja, saya nggak mau masukin parameter tapi saya masukin self keuntungan. Nah, cara biar dia jadi protected itu ditambahin di sini setelah titik ya underscore 1 kali ya. Dan kita bikin kelas misalnya laptop dev underscore init. Sorry, ini kita jadikan parent class electronic, oke, electronic score underscore kemudian self ya, dan juga nama misalnya, kemudian harga jualnya berapa. Nah, jangan lupa ini electronic dot underscore init underscore self, kemudian kita masukkan self dot nama laptopnya, terus self harga ya, itu harga laptopnya gitu ya. Terus kita mau menghitung profit ya, kita bikin metode profit, kita bikin profit ya, itu kan self harga ya dikali dengan self underscore keuntungan dibagi 100 ya, biar persen, jadi 25%. Kemudian kita print ya, kemudian tulis keuntungan dari laptop namanya apa gitu ya, harus titik 2, kemudian RP pakai format, kemudian self dot nama, sorry ini ada titik kurang, nama, kemudian self dot ya self lagi profit ya. Nah, kita inisialisasi misal ada orang A beli laptop MacBook gitu ya, harganya 20.000 ya. Book apa itu 20.000? 20.000 oke. Oh sorry. Nah, sekarang kita membuktikan kalau misalnya si keuntungan ini nggak bisa diakses. Misalnya A dot keuntungan ya, dia akan error ya, karena dia protected ya, nggak bisa diakses langsung dari luar ya. Walaupun kita bisa gini titik terus mencet tab ya, nanti biasanya keluar list dari atribut ataupun metode. Nah, ini nggak ada tuh kan, keuntungan cuma ada harga, nama sama profit ya, jadi dia nggak bisa diakses dari luar, ini error tuh kan. Nah, terus kita punya bukti bahwasannya kalau protected itu bisa diakses hanya di dalam kelasnya. Saya kasih contoh profit ya, apa nih error nih, atribut keuntungan masih self electronic self keuntungan sorry guys, keuntungan. Nah, dia akan keluarkan, dia tidak akan keluar, jadi dia bisa keluar jika diakses di dalam kelasnya kan. Kalau kayak gini diakses di dalam kelas ini ya kan, dia di dalam kelasnya makanya dia bisa diakses, tapi kalau misalnya di luar kelasnya dia nggak bisa gitu ya. Nah, bedanya dengan private member, ini saya copy, bedanya dengan private member, nanti kita tinggal ditambahin underscore sekali lagi ya, underscore double ya, double, terus kita instantiate lagi ke objek B, misal B, kemudian laptop, sorry B, misalnya sekarang sus harganya 10.000, 10 itu ada ini ya. Nah, sekarang B keuntungan masih nggak bisa diakses
untung, bisa tulis keuntungan. Nah, keuntungan dia nggak bisa diakses. Sama. Nah, sekarang kita nyoba hitung profitnya, bisa nggak? Ayo tebak. Profit. Nah, dia nggak bisa karena dia private. Jadi walaupun di dalam kelas sendiri dia nggak bisa diakses. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lagi ada yang namanya setter ataupun getter, dan sebenarnya bisa diakses sih pakai setter getter, sama bisa dipakai method lagi gitu ya buat ngambil si keuntungannya. Itu intinya gitu. Kalau misalnya bedanya sih private itu underscore 2 kali, dan kalau misalnya si protected ya itu underscore gitu guys. Sekarang kita belajar tentang abstraction. Nah, abstraction ini sebenarnya konsep ya, ini sering berhubungan dengan encapsulation. Jadi itu ibaratnya gini, kita pakai HP gitu ya, kan kita bisa swipe up, bisa foto, bisa ngambil video dan lain-lain. Nah, tapi kita nggak perlu tahu ataupun kita nggak tahu behind the scene-nya ataupun cara kerja si HP itu kan. Nah, itu sama kayak si abstraction. Jadi abstraction itu konsep dimana ketika semua hal-hal yang private itu harus behind the scene ya. Kayak tadi nih, misal kayak keuntungan kan nggak mungkin kan kita kasih tahu ke konsumen atau kita kasih tahu ke pelanggan, kita tahu ke pembeli, kan kita nggak kasih tahu keuntungan kita berapa gitu. Jadi yang behind the scene, yang private itu ditaruh di belakang layar, hanya kita tampilin yang di permukaan aja gitu. Kemudian ada yang namanya polymorphism. Nah, polymorphism itu contohnya gini, misal A sama dengan 1, B sama dengan 2, kemudian C sama dengan A plus B ya. Lalu saya mau print C, terus saya punya string 1 sama dengan aku ya, dan string 2 sama dengan kamu gitu ya. Terus saya mau print string 1 ditambah string 2. Nah, si tanda plus ini ya, si operator plus ini itu disebut polymorphism. Artinya dia bisa mempunyai fungsi ataupun kegunaan dengan bentuk yang beda-beda ya. Yang pertama dia menjadi operator penjumlahan ya di C ini. Sekarang dia menjadi concatenating, artinya menggabungkan string gitu ya. Dia bisa berubah bentuk. Nah, polymorphism itu seperti itu. Jadi dia sebuah objek ataupun gitu ya, ataupun variabel ataupun function dan lain-lain itu punya banyak kegunaan atau bisa berubah bentuk gitu ya, namanya polymorphism. Nah, kalau contohnya di dalam kelas kita bisa punya gini, kelas kita punya merek mobil Honda, terus seperti biasa harus inisialisasi ya. Misal kita punya nama sama nama aja deh biar gampang, nama dengan nama gitu ya. Terus kita mau ngegas, kita injek pedalnya gitu ya, terus kita print di sini bunyinya ngeng gitu ya. Nah, terus kita mau rem ya, kita mau rem, terus rem itu misal berhenti gitu ya. Kita punya kelas lagi misal Mercy, kemudian inisialisasi dulu nama ya, self nama, kemudian self nama, kemudian kita punya metode yang sama kelas juga dalam Mercy. Nah, kita print, tapi kita printnya beda, misal printnya room gitu ya. Terus ini dev, kemudian rem juga sama self, kemudian print juga. Tadi berhenti, sekarang kita stop ya. Sekarang kita instantiate, misal Mercy punya merek Civic ya, kemudian ada misal Civic, terus kita punya Maybach
ya imersi, terus namanya ya. Nah sekarang kita panggil gasnya menggunakan Civic, dia akan keluar ngeng. Kalau kita di Maybach pakai gas yang sama, dia keluar Brum. Nah artinya ini bentuk polymorphism. Jadi walaupun bentuknya sama-sama gas ya, sama-sama gas, tapi dia punya ataupun menghasilkan output yang berbeda ya. Outputnya bisa ngeng dan bisa Brum sesuai dengan kelasnya. Nah itu disebut dengan polymorphism. Ada juga contoh polymorphism yang inheritance. Misal kita punya kelas binatang biasa def underscore init underscore, kemudian self, nah di sini saya pas aja, kemudian di sini saya mau makan ya, binatang bisa makan, kemudian suaranya gimana, misal suaranya nyam 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 gitu ya kayak tadi. Terus saya punya kelas lagi misal anjing, kemudian def, kemudian self, nama anjingnya siapa, self nama dengan saya punya makan ya, metode makan di dalam kelas anjing, mau print misalnya anjing bunyinya gimana, grow gitu ya suaranya misalnya gitu. Kita punya kelas lagi namanya kucing ya, kita punya kelas kucing. Terus ini kita def init it itu polyspace ya, or self nama saya misalnya kemudian kita def lagi makan kita kosongin yang ini, sorry ini kita kosongin. Nah ini sekarang kita kasih dia binatang sebagai parentsnya, semuanya sama ya. Ini sekarang kita punya anjing namanya Ron, anjing namanya Ron, kita punya kucing namanya Kitty, kucing namanya Kitty ya. Ketika kita panggil Ron kemudian makan, nah dia akan keluar growl ya. Tapi kalau misalnya kita Kitty terus makan, dia yang akan keluar nyam 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 gitu ya, karena di dalam kelas anjing kita sudah mendefinisikan ulang ya metode makannya menjadi growl ya, walaupun di parent kelasnya itu ada metode yang sama namanya makan, di sini nyam nyam nyam. Nah yang kayak gini ya itu namanya method overriding ya, artinya kita mendefinisikan ulang atau menimpa metode yang sudah ada, yaitu makan ini gitu guys. Oke, itu namanya polymorphism. Mungkin itu dulu, sampai di sini videonya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton sampai video ini, semoga bermanfaat dan bisa dicek di link di bawah ya kalau mau download materinya dan juga yang notebooknya. Sampai bertemu di video selanjutnya, jangan lupa subscribe ya. Thank you.